Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris, dan para Ketua Komisi, serta anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, para guru besar di lingkungan Universitas Airlangga, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Airlangga, para direktur, direktorat di lingkungan Universitas Airlangga, para ketua lembaga, badan, dan pusat di lingkungan Universitas Airlangga, para undangan akademik, para kolega dosen, sejawat, keluarga, mahasiswa, dan hadirin yang saya muliakan. Pada hari yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, sehat, dan bahagia, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Garuda Mukti ini atau dapat hadir secara daring dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu, administrasi, dan kebijakan kesehatan di Universitas Airlangga. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada hari yang penuh makna ini untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Kekuatan Kolaborasi untuk Value Maksimal Program Kesehatan Masyarakat. Mengawali orasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan masalah di bidang kesehatan yang dalam penanganannya sangat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Masalah kesehatan yang akan saya kemukakan adalah masalah kematian ibu dan bayi yang merupakan goals dalam SDGs yang harus kita selesaikan. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita mulai dengan memperhatikan data kematian ibu beberapa tahun yang lalu, yakni tahun 2014. Kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Gambar 1 menunjukkan saat itu kota Surabaya sebagai penyumbang kematian ibu tertinggi di Jawa Timur. Sangat ironis karena di kota Surabaya tersedia berbagai fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dengan berbagai keahlian, keberadaan informasi, akses geografis menuju ke pelayanan kesehatan yang relatif mudah, dan berbagai hal terkait kesehatan tersedia di kota Surabaya. Namun, jumlah kematian ibu dalam beberapa tahun tetap menduduki posisi tertinggi di Jawa Timur. Demikian halnya kematian bayi. Kota Surabaya termasuk dalam 10 besar kematian bayi di Jawa Timur. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita perhatikan data pada tahun 2021 untuk melihat posisi kota Surabaya sebagai kontributor kematian ibu di saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Gambar 3 menunjukkan kematian ibu yang sangat tinggi, yakni 1.127 kematian pada bulan Januari sampai September 2021. Dengan penyebab kematian terbesar karena COVID-19 sebesar 72% dan sisanya non-COVID-19. Penyebab kematian non-COVID-19 tertinggi adalah karena eklamsi, preeklamsi, dan perdarahan yang menjadi penyebab langsung kematian ibu dalam beberapa periode ini. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita perhatikan kembali gambar 3 untuk fokus pada aspek penting lainnya, yaitu memperhatikan posisi kota Surabaya sebagai kontributor kematian ibu di Jawa Timur. Ternyata melalui berbagai aktivitas kolaborasi, termasuk kolaborasi bersama Sivitas Akademika Universitas Airlangga, Kota Surabaya mampu menggeser posisinya menjadi nomor 33 kontributor kematian ibu di Jawa Timur. Sungguh prestasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19.
Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita cermati gambar 6 tentang kematian bayi di Jawa Timur pada tahun 2021. Kota Surabaya juga telah berhasil menggeser posisinya dari 10 besar penyumbang kematian bayi menjadi urutan ke-29 penyumbang kematian bayi di Jawa Timur pada tahun 2020. Berbagai unsur bergerak bersama, saling melindungi, saling memberikan kontribusi untuk tujuan yang sama, yaitu terjadinya penurunan kematian ibu dan bayi. Kembali hal ini menunjukkan kekuatan sebuah kolaborasi. Berikut disampaikan penyebab kematian bayi. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah karena berat badan lahir rendah. Bila dilihat dari usia meninggal, terbanyak di usia 0 sampai 6 hari, di mana pada periode ini terdapat periode emas, penanganan bayi baru lahir yang sangat menentukan keselamatannya, yang sekaligus menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Kondisi bayi yang sangat ditentukan oleh kondisinya saat di dalam kandungan sang ibu, maupun kondisinya saat dilahirkan serta penanganannya. Kondisi kandungan sang ibu sangat ditentukan oleh kesehatan ibu itu sendiri, baik kesehatan biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Gambaran tersebut menunjukkan kebutuhan kolaborasi untuk kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi. Kolaborasi adalah proses atau aktivitas di mana setiap orang bekerja sama, saling memberi kontribusi, saling membaktikan kompetensi, keahlian atau kemampuan masing-masing untuk ketercapaian tujuan program dan kepentingan masyarakat luas. Dalam kolaborasi, tidak ada perspektif satu orang mendominasi. Kolaborasi memaksimalkan kontribusi individu dan memanfaatkan kecerdasan kolektif dalam semua pihak yang terlibat, termasuk dalam mengeksplorasi ide-ide untuk menghasilkan solusi yang melampaui visi terbatas hanya dari satu orang. Hadirin yang saya hormati, ilmu kebijakan kesehatan membahas tentang kebijakan yang mengatur berbagai hal di semua bidang kesehatan. Kebijakan kesehatan mendefinisikan tujuan kesehatan di berbagai tingkatan dan sebagai dasar pembuatan keputusan, rencana maupun tindakan termasuk dalam focusing maupun refocusing sumber daya. Sifat mengatur dan mengikat dari sebuah kebijakan menjadikan semakin kuatnya kebutuhan akan kolaborasi. Kolaborasi penting untuk dijadikan budaya dalam organisasi. Budaya kolaboratif merangkul keberagaman anggota tim yang terlibat, baik keberagaman ilmu, keahlian maupun kemampuan, sehingga diperlukan saling berbagi antar satu pihak dengan pihak lainnya. Budaya kolaboratif saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling memberikan bantuan, perhatian, dan keterbukaan yang selanjutnya dapat membangun kerja tim yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan bukti empirik keberhasilan kolaborasi dalam menurunkan kematian ibu dan bayi di kota Surabaya. Sebuah contoh dalam lingkup kecil dengan efek domino yang luar biasa yang dapat menjadikan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi tetap sehat dan selamat. Hadirin yang saya muliakan, upaya penurunan kematian ibu dan bayi di kota Surabaya telah berhasil ditunjukkan dan dikontribusikan oleh Sivitas Akademika Universitas Airlangga melalui kegiatan kolaborasi Geliat Airlangga bersama dengan berbagai stakeholder dan mitra, yakni pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Puskesmas, Rumah Sakit, Praktek Mandiri Bidan, berbagai organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat, yakni PKK, kader, muslimat, Aisyah, institusi pendidikan, dan media. Geliat Airlangga merupakan singkatan dari Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat berbasis keluarga dan masyarakat. Geliat Airlangga lahir dari kegiatan kerjasama antara Universitas Airlangga dengan UNICEF sejak tahun 2015.
Geliat Erlangga beranggotakan Sivitas Akademika Universitas Erlangga, yakni mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta alumni dari berbagai fakultas dan program studi yang ada di Universitas Erlangga yang bergabung secara sukarela untuk mendampingi ibu hamil sampai nifas, demikian juga bayinya. Hadirin yang saya muliakan, dengan penuh rasa syukur kami haturkan dan sekaligus laporkan kepada Bapak Rektor bukti nyata kontribusi para Sivitas Akademika Universitas Erlangga yang sangat luar biasa dalam mencegah terjadinya kematian pada ibu dan bayi melalui berbagai aktivitas dalam pendampingan kolaboratif. Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 telah didampingi 724 ibu hamil. Ibu hamil yang sudah melahirkan sejumlah 614 orang dan semua selamat meskipun mereka memiliki riwayat penyakit atau masalah kesehatan, termasuk preeklamsi yang merupakan penyebab langsung terbesar kematian ibu selain perdarahan. Demikian juga bayi yang dilahirkan semua sehat dan selamat. Saat ini masih terdapat 72 orang yang belum melahirkan dan mereka dalam pemantauan pendamping dalam kondisi sehat. Data ini adalah data per bulan November tahun 2021. Kami haturkan terima kasih kepada semua tim, terkhusus kepada program studi kebidanan FK Unair yang telah menjadikan aktivitas Geliat Erlangga sebagai kegiatan akademik untuk pemenuhan berbagai requirement profesi. Demikian juga kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah mempercayakan para mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir dengan topik kesehatan ibu dan anak bersama Geliat Erlangga. Demikian juga kepada Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta seluruh fakultas universitas yang ada di Universitas Erlangga yang telah berkontribusi sesuai dengan keilmuan masing-masing. Hadirin yang saya hormati, kami haturkan informasi penting lain sebagai bukti kekuatan kolaborasi untuk selamatkan ibu dan bayi dari berbagai risiko yang memungkinkan terjadinya bahaya kematian. Kegiatan pendampingan kolaboratif 1000 hari pertama kehidupan adalah program nasional yang diterjemahkan dengan berbagai kegiatan kolaboratif oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, di mana Geliat Erlangga juga berkolaborasi di dalamnya. Tabel 2 memberi informasi bahwa ibu yang didampingi secara berkolaborasi, meski memiliki berbagai kategori risiko berdasarkan kartu skor Puji Rohyati, ternyata semua selamat saat melahirkan maupun sampai melampaui masa nifas, demikian pula bayi yang dilahirkannya. Hal lain yang juga bisa dipelajari adalah bahwa semua kehamilan berisiko, sekecil apapun risikonya. Risiko kecil tersebut sangat penting untuk dikelola untuk mencegah terjadinya risiko tinggi yang sangat membahayakan. Data pada tabel 2 tersebut menunjukkan sebagian besar, sebanyak 70% kehamilan memiliki risiko rendah dan sekitar 30% termasuk kehamilan risiko tinggi. Tetapi dengan deteksi dini yang dilakukan dengan pendampingan kolaboratif, maka pengelolaan faktor risiko menjadi semakin baik dan tepat, sehingga ibu dengan risiko rendah tidak akan menjadi berisiko tinggi dan yang berisiko tinggi tidak jatuh pada kondisi yang semakin membahayakan. Kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas dapat dicegah. Selanjutnya, bagaimana Geliat Erlangga berkontribusi dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi? Dalam aktivitasnya, Geliat Erlangga berpegang pada konsep continuum of care dalam life cycle dan kolaborasi berkelanjutan dengan mengusung konsep pentahelix. Pentahelix adalah bentuk kolaborasi 5 pihak terdiri dari institusi pendidikan, pemerintah, masyarakat, industri kesehatan, dan media. Konsep continuum of care menggambarkan bahwa setiap fase mulai dari prakonsepsi, konsepsi, kehamilan, persalinan, dan nifas membutuhkan treatment tertentu
untuk menghasilkan kehamilan yang berkualitas. Prinsip bahwa semua ibu hamil adalah berisiko merupakan justifikasi Geliat Erlangga melaksanakan pendampingan kolaboratif sebagai cara terbaik karena kecepatan merespon keluhan ibu hamil, ibu nifas dan bayi sangat menentukan keselamatan mereka. Menggunakan konsep pentahelix, diawali dengan persiapan, Geliat Erlangga mengundang Sivitas Akademika untuk bergabung, mengundang Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit sebagai mitra industri pelayanan kesehatan, mengundang berbagai organisasi profesi, mengundang berbagai organisasi sosial masyarakat, mengundang Bapeda dan Bapeko, mengundang unsur kecamatan serta media, berdiskusi bersama untuk merencanakan kegiatan dan kolaborasi, saling menyampaikan hal yang dapat dikontribusikan untuk tujuan yang sama, yaitu menurunkan kematian ibu dan bayi. Membuat grup WhatsApp sebagai media yang sangat efektif untuk berkomunikasi, melakukan koordinasi dalam kolaborasi. Komunikasi dalam grup memberikan akses yang lebih mudah dan lebih cepat bagi ibu hamil dan ibu nifas untuk mendapatkan respon. Hadirin yang saya muliakan, bukti empirik pendampingan kolaboratif menunjukkan adanya kekuatan kolektif kolaborasi yang mampu melampaui kemampuan maupun kekuatan terbatas yang dimiliki individu atau yang dimiliki satu sektor untuk program kesehatan yang lebih bernilai. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua, terkhususnya keluarga besar saya kesehatan masyarakat, untuk meyakinkan diri bahwa kolaborasi adalah kunci sukses kesehatan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Jangan pernah ragu untuk berkolaborasi, karena kolaborasi dapat melipat gandakan kekuatan. Bila kita sendiri tidak banyak yang bisa kita lakukan, tidak banyak yang bisa kita hasilkan, tetapi bila kita berkolaborasi, maka dunia dapat kita raih. Bapak Rektor yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang tidak akan pernah terulang ini, izinkan saya menyampaikan mimpi kami Geliat Erlangga. Seandainya seluruh atau kalaupun tidak seluruhnya, maka sebagian besar saja Sivitas Akademika Universitas Erlangga berkolaborasi dalam mengamankan ibu dan bayi, maka insya Allah kematian ibu dan bayi dapat kita cegah. Bonus demografi tahun 2030 dan generasi emas tahun 2045 akan dapat kita raih. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Saya sangat menyadari bahwa jabatan guru besar ini merupakan suatu anugerah dan sekaligus amanah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan untuk mencapai jabatan guru besar ini merupakan perjuangan berat. Sangat banyak yang membantu, yang mendukung maupun memotivasi saya untuk mencapai jabatan guru besar ini. Saya tahu tidak ada kata yang tepat yang bisa saya sampaikan untuk semua yang telah diberikan dan yang telah saya terima. Namun demikian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi STMT dan Ibu Eri Cahyadi yang telah bersedia hadir dan sampai kemarin beliau menyampaikan hadir. Tapi pagi ini ada kegiatan yang bersama dengan Dinas Kesehatan tidak bisa hadir. Namun demikian terima kasih atas niat dan maksud Bapak dan Ibu hadir untuk datang pada pengukuhan saya. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas persetujuan dan penetapan saya sebagai guru besar. Profesor Dr. Nisam IR, MSc selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas persetujuan dan penetapan saya sebagai guru besar. Profesor Joko Santoso, DR, PhD, SP,
SPPD KGH Finasim, selaku Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga yang telah menyetujui pengajuan kenaikan jabatan guru besar saya. Profesor Mustain DRS MSI, Sekretaris Senat Akademik beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Erlangga yang telah mengusulkan dan menyetujui untuk pengangkatan saya sebagai guru besar di Universitas Erlangga. Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMT AKCMA selaku Rektor Universitas Erlangga yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan guru besar saya dan berkenan memimpin sidang Senat Akademik terbuka untuk pengukuhan saya sebagai guru besar Universitas Erlangga. Sekaligus saya sampaikan terima kasih juga kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang telah menghadiri pertemuan ini, pengukuhan ini. Kepada para wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto DRH DEA, Wakil Rektor bidang sumber daya, Dr. M. Madian SEMSI, MFin, Wakil Rektor bidang riset, inovasi dan community development, Profesor Dr. Ninyoman Tri Puspitaningsih MS, Wakil Rektor bidang internasionalisasi, digitalisasi dan informasi, Bapak Muhammad Miftahul Surur DR MKes SPPD KGEH PhD yang telah memfasilitasi inovasi dan kreativitas dalam berkarya serta pengajuan kenaikan jabatan akademik saya. Sekretaris Universitas Bapak Dr. Koko Sri Mulyo DRS MSI atas dukungan, fasilitasi, dan persetujuan pengusulan pengangkatan saya sebagai guru besar. Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Erlangga, Ibu Dr. Endang Dewi Masita IR MP yang telah memproses usulan kenaikan jabatan saya sebagai guru besar. Para peer reviewer karya ilmiah saya, Profesor Dr. Stefanus Suprianto DRMS, Profesor Dr. Indri Safitri DRMS, Profesor Dr. Anita Yuliati DRGMKes, Profesor Dr. Riri Yudastuti DRHMSC yang juga sangat membantu kelancaran usulan kenaikan pangkat jabatan guru besar saya. Kepada Profesor Wiji Suratri beserta tim PAK yang telah mereview berkas saya dan yang membantu tanpa henti sampai SK saya terbit. Terima kasih, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Kepada Profesor Dr. Purnawan Basundoro SSMU yang telah mereview dan memberi masukan berharga untuk naskah orasi saya. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2020-2025, Dr. Santi Martini DRMKes, Dr. M. Atoilah Isfandiari DRMKes, Bapak Trias Mahmudiono SKM MPH GCAS PhD, dan Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat periode 2015-2020, Profesor, dan kepada para promotor dan kopromotor serta tim penguji saat saya menyelesaikan pendidikan doktor. Promotor saya, Profesor Dr. Marstiodo DR SPPK Konsultan Almarhum, Bapak Widodo J. Pujiraharjo DRMS MPH Dr. PH, dan Profesor Bimo Walgito yang membimbing dan memotivasi saya dengan sabar tanpa mengenal lelah selama saya menjalani pendidikan S3 yang telah mengukir prestasi saya sehingga saya memperoleh gelar doktor. Terima kasih pada seluruh guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3 yang telah memberikan fondasi untuk saya dapat mencapai jabatan guru besar ini. Keluarga besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga yang sangat saya banggakan. Para guru besar, para staf pengajar, para tenaga kependidikan, para ketua dan sekretaris departemen, para ketua dan sekretaris program studi, ketua dan sekretaris sistem penjaminan mutu, para gugus penjaminan mutu program studi di lingkungan FKM UNER yang sangat saya banggakan. Kepada tim kurikulum, tim konversi MBKM, para fakulti ambasador, dan sebagainya.
kepada Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Akademik, Kasubag Kemahasiswaan, Kasubag Keuangan dan SDM, Diarto, DRSMS. Bapak Widodo J. Pujiraharjo, DRMS MPH, Dr. PH, Dr. Tini Nurul Rohmah, DRA Ekonomi MKes, Dr. Ernawati, DRG MKes, Dr. Satya Haksama, DRG MKes, Dr. Jazuli Kalidianto, SKM Mars, Bapak Tito Yustiawan, DRG MKes, Maya Sari Dewi, SKM MKes, Dr. Ratna Dwi Wulandari, SKM MKes, Inge Damanti, SKM MKes MPH PhD, Nuzulul Kusuma Putri, SKM MKes, Ilham Aksanu Ridlo, SKM MKes, Dian Santo Prayogo, SKM MKes, Sifaul Laliah, SKM MKes, Saudara Kuko Yanuaris Tanto SE, Ademira Sari, SKM, Husni Kurnia, Nur Hasim SSI, Dwi Rezeki SE, dan Rini Suprapti. Terima kasih saudaraku, ibu bapak semua adalah kekuatan bagi saya. Kepada para senior, Profesor Dr. Bagong Suryanto DRS MSI yang telah membantu dengan keahlian beliau. Demikian juga kepada Ibu DRA Siti Eko Wijayati MS yang selalu siap membantu. Teman-teman PDGI, IAKMI, AIP TKMI, dan semua kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh dukungan selama ini. Semoga Tuhan membalas seluruh kebaikan ibu bapak semua dengan berlipat ganda. Terima kasih juga kepada Presiden APEC, Asosiasi Public Health Academia Consortium for Public Health, Ibu Dr. Kenapa saya blank? Ya. Terima kasih dan hormat yang tulus saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu DRH Haja Khofifah Indar Parawansa MSI, serta Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT, yang saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya telah menganugerahkan penghargaan atas kontribusi kami Geliat Erlangga dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi di Jawa Timur. Demikian juga dalam aktivitas tracing dan membantu kegiatan vaksinasi COVID-19. Bapak Rektor Universitas Erlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMT AK CMA, yang juga telah menganugerahkan penghargaan kepada Geliat Erlangga dalam beberapa periode. Ketua BKMP Universitas Erlangga, Bapak Dr. Eko Supeno DRS MSI, serta jajarannya atas kerjasama dan dukungannya dalam mengembangkan Geliat Erlangga. Ketua LPPM, Dr. Gadis Mainarsari DRMKes, yang telah menjadikan aktivitas volunteer mahasiswa dalam kegiatan Geliat Erlangga sebagai KKN penyetaraan dan menjadikan KKN tematik. Terima kasih juga kepada Ketua LPPM periode tahun sebelumnya saat Geliat Erlangga baru dibentuk, Profesor Dr. H. Yusuf Irianto, DRS MKom. Demikian juga kepada Bapak Dr. Eko Supeno, DRS MSI. Selanjutnya kepada teman-teman dari UNICEF Indonesia, Bapak Ermi Endun SKM MSc PhD, Dr. Anmunanto DRS MPH, Muhammad Afrianto Kurniawan STMKes, Bapak Zainul Alim, Dr. Karina Widowati MPH, Tubagus Ari Rukmantara BA, BFA MPP, Dr. Arta Kamilia MHA MPH, Dr. Bobby Marwal Sarisal MPH, dan teman-teman UNICEF yang sampai sekarang masih berkolaborasi mempercayakan berbagai kegiatan kepada Universitas Erlangga melalui kegiatan Geliat Erlangga dan Geliat Santun. Terima kasih juga kepada Bapak Aan Haryono, Direktur Akatara Jurnalis Sahabat Anak, dan tim. Semoga kerjasama ini tetap berkelanjutan. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Asta Triyono, Dr. SPPD, KPTI Finasim, Kepala Bidang, para Kepala Seksi beserta staf di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, terkhusus yang selama ini berkolaborasi bersama Geliat Erlangga. Kepala Dinas Provinsi periode sebelumnya, Dr. Herlin Ferliana MKes,
serta Dr. Kohar Harisantoso, SPAN, KIC-KAP, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, DRG Febria Rahmanita, MA, beserta staf, yang telah membuka lebar peluang untuk berkolaborasi, demikian juga Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro, serta teman-teman dari perguruan tinggi untuk kita bersama-sama menjaga ibu hamil dan bayi yang baru kita mulai pada tahun 2021 ini di beberapa kabupaten. Kepada tim dosen dan alumni yang tergabung dalam tim inti Geliat Erlangga, Dr. Ratna Dwi Wulandari, SKM-MKes, Dr. Arif Hargono, DRG MKes, Haryo Megatsari, SKM-MKes, Kurnia Dwi Artanti, DR MSc, Dr. Tatin Wahyanto, MKes, Dr. Diah Indriani, SI, Dr. Faryani Sarul. Demikian juga kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi yang pada dasarnya beliau itu juga adalah para alumni kita. Yang mohon maaf ini banyak sekali, sehingga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama kita dan semoga komitmen kita tetap kuat. Demikian juga kepada para kolega spesialis yang juga tergabung dalam Geliat Erlangga yang sangat mendukung kolaborasi untuk penurunan kematian ibu dan bayi. Dr. M. Ardian CL, SPOG Konsultan, MKes, Dr. M. Hud Suhargono, SPOG, Dr. Danu Marioto Teguh, SPOG Konsultan, Dr. Pandu Hanindito Habibi, SPOG, Dr. Budi Prastyo, Dr. SPOG Konsultan, Profesor Dr. Ismudianto, mohon maaf, Profesor Dr. Ismudianto, DR, DTM, SPAK, Dr. Haja Risa, Etika, SPAK, matur nuwun Dr. Risa, Dr. Leni Kartina, SPA, Dr. Robi Nur Haryansah, SPA. Kepada pimpinan organisasi sosial masyarakat, Ibu Ketua PKK, terkhusus Ketua PKK Kota Surabaya, terima kasih untuk kerjasama yang indah untuk menjaga para ibu di Kota Surabaya. Kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro, pimpinan cabang Muslimat NU Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro yang dengan semangat berkolaborasi untuk keselamatan ibu dan bayi. Dekan FKM Universitas Jember dan staf, Dekan FKP Universitas Jember dan staf, Direktur Universitas Muhammadiyah Jember dan staf, Direktur Stikes Bakti Al-Qodiri Jember dan staf yang telah berkolaborasi dalam menjaga ibu hamil dan bayi di Kabupaten Jember. Demikian juga Direktur beserta staf Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Ketua IB dan PPNI serta para alumni di Jember dan Kabupaten Bojonegoro yang berjuang bersama untuk kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Tim administrasi Geliat Erlangga dan Geliat Santun serta anak-anak volunteer yang jumlahnya demikian banyak, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian semua hebat. Terima kasih atas kerjasama dan kerja cerdasnya. Semoga kalian semua makin pintar dan sukses. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim administrasi yang membantu dalam penyiapan dokumen kenaikan jabatan saya. Mas Ufron, Mas Husnul Huluk, Mbak Danan, Mbak Dian, Mbak Nadia, Mbak Yayu, Mbak Endah, Pak Umbar, Yasmin, Sofi, dan masih banyak lagi. Kepada pimpinan dan staf, khususnya para PIC kegiatan pendampingan literasi kesehatan saat pandemi COVID-19 di pondok pesantren, yakni pimpinan, staf, dan PIC di Ponpes Darul Ulum Jombang, Bahrul Ulum Jombang, Mambaul Ma'arif Jombang, Tebu Irang Jombang, dan Lirboyo Kediri. Terima kasih atas kerjasamanya dan insya Allah kita akan segera beraktivitas kembali. Dinas Pendidikan, pimpinan, staf, dan PIC kegiatan pendampingan literasi kesehatan di masa pandemi COVID-19 untuk para bunda PAUD di 11 PAUD di Kota Surabaya. Kepada Ketua Tim COE MBKM, Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ibu Riris Diana Rahmayanti, SKM MKes, dan tim yang luar biasa.
para pimpinan dan PIC mitra JOE MPKM, dan mitra dari beberapa perguruan tinggi FKM Universitas Tadulako, FKM Universitas Jember, FKM Universitas Palangkaraya, Fakultas Fakar IIK Strada Kediri, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta teman-teman dari UNAIR, FST Prodi Teknik Lingkungan, FK Prodi Kebidanan, Fakultas Vokasi Prodi K3 dan Manajemen. Semoga kerjasama kita semakin kuat dan semakin memberikan value maksimal kepada sivitas akademika dan alma mater kita masing-masing dan bangsa Indonesia. Kepada para undangan yang hadir secara offline, Profesor Trimartiana Dr. MKes, Profesor Dr. Riri Yudastuti DRH MKes, Profesor Dr. Katarina Umbulwe Dr. MPH, Profesor Dr. Sri Sumarmi SKM MKes, dan para guru besar yang hadir secara online. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD AAK, Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pengukuhan saya sebagai guru besar secara daring. Kepada Dr. Hasentot Imam Suprapto MM, Rektor IIK Strada, Profesor Dr. H. Samsul Arifin, terima kasih atas waktunya. Profesor Dr. Sabarina, Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Masyarakat Indonesia, Bapak Dr. Ede Surya Darmawan MPH, dan para kolega alumni S3 Kesehatan Masyarakat, kolega alumni S2, dan teman-teman dosen. Demikian juga kepada Ketua AIPTKI, Ibu Dr. Agustin. Terima kasih Bu Agustin. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya dan terkhusus, capaian guru besar ini saya persembahkan keluarga saya persembahkan kepada keluarga saya untuk saya dedikasikan kepada Universitas Erlangga tercinta. Kedua orang tua tercinta saya, yang keduanya telah almarhum, Bapak Nyoman Sedana dan Ibu Losandri. Terima kasih Bapak telah memberikan pancing kepada saya. Kata-kata yang Bapak sampaikan kepada saya saat saya berangkat merantau ke Surabaya untuk menjalani pendidikan saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga tidak pernah saya lupakan. Bapak beri kamu pancing, bukan ikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan rasa syukur tanpa henti saya sampaikan kepada ibu saya, Ibu Losandri Sedana almarhum, yang sabar dan penuh perhatian, yang telah memberi contoh kepada saya tentang rasa empati dan tega rasa. Bahkan saat beliau sakit pun masih berangkat ke Surabaya untuk menyaksikan ujian saat saya menyelesaikan pendidikan doktor. Kepada keluarga saya di Bali, kakak saya Sri Wardani dan suami Dr. Jaman Sudira SPOG, kakak saya Madengurih Aryawardana dan Loh Putu Widyasih almarhum, adik saya Ketut Wispa Dewi SE dan suami Riantara SE, dan adik bungsu saya Gedengurah Agus Sugiharta. Terima kasih atas kehadiran. Demikian juga kepada kemenakan dan cucu-cucu, terima kasih. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak, namun kita selalu dekat dan tetap satu. Terima kasih yang sangat dalam dan penuh hormat saya sampaikan kepada ibu mertua saya, Ibu Sri Musila, yang sabar dan menjadi panutan kami semua. Terima kasih Yangti. Semoga ibu senantiasa diberikan sehat usia yang penuh barokah dan tetap mencintai kami semua. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak mertua saya almarhum Bapak R. Setiono, yang juga ikut sibuk saat saya menjalani kuliah S3. Demikian juga saat anak-anak kami masih kecil-kecil. Semoga Allah memberikan ampunan dan tempat yang terbaik di sisinya untuk Bapak R. Setiono almarhum. Terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara ipar saya, Purwanita Setianti IR MSc PhD, dan suami Alfia Ananta IR almarhum, Ananto Setiawan IR dan istri Bellatrix,
Rahmat Siabudi DRS Ekonomi dan Istri Sri Wuryandani. Kepada para kemenakan menantu dan para cucu, semoga kita tetap rukun dan bahagia. Selanjutnya, dari hati saya yang paling dalam, dengan tulus saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada suami saya tercinta, Profesor Dr. Erdan Maman Sugianto, DRG MS, atas cinta dan kasih sayang, perhatian dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan, selalu menyemangati dan memotivasi saya dan mengajarkan komitmen tinggi untuk tugas yang diamanahkan kepada kita. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas dorongan yang diberikan untuk mencapai jabatan guru besar ini. Terima kasih suami, anak-anak, cucu, dan keluarga adalah kekuatan dan kebahagiaan saya. Kepada anak-anak saya, Putri Indra DRG SP Orto, dan istri Putri Alfarisa SEMA. Anak saya, Made Dwi Andri Satya Putra DRG. Cucu saya, Putu Rafif Alfandra, dan Made Jihan Alfandra. Kalian semua sangat luar biasa, berkah yang tidak ternilai dalam keluarga. Kepada besan saya, Bapak Purwanto SE, dan Ibu Anjar Rohwiani, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan dalam keluarga. Terselenggaranya acara pada hari ini tidak lepas dari kerjasama luar biasa dari para panitia. Untuk itu, saya haturkan terima kasih atas arahan Sekretaris Universitas Airlangga, Bapak DRS Koko Sri Mulyo, MSc, Ketua Panitia Pengukuhan Guru Besar periode 15 Desember 2021, Bapak Krismawan Ardianto, SPAM, MSc, PhD, APT, beserta seluruh anggota tim. Demikian juga kepada tim paduan suara yang telah bekerja keras untuk kesuksesan acara ini. Terima kasih kepada tim protokoler Universitas Airlangga yang sangat sabar. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkah berlimpah kepada ibu bapak semua beserta keluarga. Kepada para hadirin sekalian dan para kolega yang sangat saya hormati dan saya banggakan, saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara offline maupun online. Saya haturkan terima kasih. Terima kasih yang khusus juga saya sampaikan kepada para guru besar yang hadir secara online, Profesor Edi Raharjo, Profesor Nasrudin, Prof. Samsul dari Palangkaraya, dan masih banyak lagi. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun rasa terima kasih saya yang tentunya tidak akan bisa membalas apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak telah berikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.